Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Muhammad, NIM 070212812819240077, jurusan Sosiologi 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai gender dan kemiskinan untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Gender. Gender dan kemiskinan. Apa itu gender? Gender merupakan suatu konstruksi sosial yang menciptakan pembedaan peranan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dalam keluarga. Seringkali dipandang sebagai faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan yang cenderung merugikan dan memiskinkan perempuan. Lalu, bagaimana konsep gender? Konsep gender yaitu hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Konsep gender juga termasuk karakteristik atau ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh keluarga atau masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama. Misalnya, secara umum, pekerjaan memasak, mengurus anak, mencuci selalu disebutkan hanya sebagai pekerjaan perempuan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kemiskinan. Kemiskinan dapat dikatakan dengan suatu keadaan seseorang ketika tidak mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan, dan pakaian, rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan, dan keahlian yang rendah. Keterkucilan sosial disebabkan karena oleh keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Ada pula beberapa penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu terbatasnya kecukupan pangan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan, terjadinya ketimpangan upah kerja antara laki-laki dan perempuan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan, dan lain-lain. Lalu, bagaimana keterkaitan antara gender dan kemiskinan? Keterkaitan antara gender dan kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan seringkali mengundang perdebatan. Gender sebagai suatu konstruksi sosial yang menciptakan pembedaan peranan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dalam keluarga, dipandang sebagai faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan yang cenderung merugikan dan memiskinkan perempuan. Sejak beberapa dekade terakhir ini, muncul banyak pendapat bahwa perempuan lebih miskin dibandingkan laki-laki, sehingga diperlukan perhatian khusus agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan memberikan prioritas pada perempuan dan mengurangi ketimpangan gender. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa data yang terkait dengan gender dan kemiskinan yang saya ambil dari beberapa sumber. Data yang pertama dikutip dari bisnis.com. Dari sumber tersebut menjelaskan tentang ketimpangan gender di Indonesia masih tinggi, membuat perempuan sulit mendapatkan hak baik dari sisi sosial hingga ekonomi. Dari sisi ekonomi, kesenjangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki sangat timpang. Kemiskinan perempuan lebih tinggi hampir di semua tingkatan umur dan di hampir semua wilayah. Umur harapan hidup perempuan yang panjang mengalami periode kemiskinan yang lama. Selanjutnya, data yang kedua dikutip dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, yang menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik atau BPS dalam laporan perekonomian 2019 mencatat kesenjangan antara upah laki-laki dan perempuan semakin lebar. Upah untuk pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan selama periode 2015 hingga Februari 2019. Selisihnya mencapai 492,2 ribu rupiah. Dalam hasil analisis ini, terlihat dari rata-rata upah pekerja yang terdapat dalam data tersebut, terlihat bahwa upah untuk pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan di setiap tahunnya, dan hal ini merupakan penyebab dari terjadinya kemiskinan. BPS juga menyebutkan kesenjangan upah ini merupakan isu yang lama karena adanya anggapan
perempuan kurang berkontribusi dalam pekerjaan. Selain itu, perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi yang bernilai rendah. Masalah ini menjadi tantangan bagi perempuan dalam dunia ketenagakerjaan untuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan posisi kepemimpinan yang setara. Itulah tadi beberapa penjelasan materi yang telah saya sampaikan tentang gender dan kemiskinan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.